Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kita semuanya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan hasil dari pembuatan kita yang kemarin di part 1, itu tentang pembuatan yang namanya kartu nama. Kemarin kita sudah buat dari part 1-nya itu di belakangnya, bagian belakangnya. Lalu untuk sekarang kita akan buat bagian depannya. Ya, sip. Kalau sudah sampai sini, kemarin jangan lupa save dulu. Kemarin udah sempat saya arahin untuk mengesep, tapi mudah-mudahan kalian punya inisiatif sendiri untuk mengesepnya ya. Oke, barangkali kalian yang nggak sempat ngesep nanti akan saya share di akhir ini. Ini pas akhir nanti saya akan share mentahan dari tentang pembuatan kartu nama ini ya. Sip. Kalau sudah, kita akan copy ini menjadi dua bagian. Caranya tuh kita klik kanan aja, lalu kita geser ke sebelah kanan. Nah ini ya, kalian nggak perlu bingung ataupun lubang, takutnya itu nanti ada nyengsol sedikit gitu kan ya. Nyengsol itu nggak sama rata sama yang ini, maksudnya ini tuh nyengsol gitu. Maksudnya itu seperti itu. Jangan bingung, jangan risau. Ini tuh bisa diberesin sama keyboard gitu. Maksudnya itu nanti secara otomatis dengan menekan keyboard nanti bakalan lurus kedua-duanya gitu ya. Sip. Dan usahakan sebelum kita copy, ini kan belum copy ya. Ini belum kita grup, maksudnya ini belum kita grup. Kalau kita copy kan nanti otomatis juga nggak grup juga, itu nggak digrupin, nggak satu kelas maksudnya gitu. Nah ini kita satuin kelas dulu, satu kelasin dulu maksudnya gitu. Kita caranya itu klik kanan lalu grup ya. Sip. Sudah, kita copy dengan cara menekan mouse sebelah kanan lalu arahin ke kanan, lalu copy here. Oke, sudah, kita blok semuanya lalu kita tekan nah, otomatis nanti bakalan ngarahin ataupun ngelurusin secara otomatis. Oke. Untuk selanjutnya kita ke langkah untuk pembuatan bagian depan. Nah kita sebenarnya itu nggak membutuhkan ini ya, kita nggak perlu membutuhkan ini. Nah yang ini nih caranya itu untuk kita ngehapusnya ataupun untuk ngambil ini itu untuk tidak ada di hadapan sini itu gampang sekali. Kalian tinggal klik aja kotak yang ini, lalu nanti bakalan muncul edit power clip. Tak, kita klik lalu kita sembunyiin aja ke bawah. Tak, otomatis nanti bakalan nggak muncul, asalkan dengan syarat si file ataupun objek ini itu tidak melewati garis yang kita sudah atur ini ya. Caranya tuh kayak gini, kita tinggal oke aja, otomatis yang tadi yang kayak gitu udah nggak ada. Sip. Untuk selanjutnya kita bakalan edit lagi ini bakal kita variasin lagi nih ke sampingin dulu aja, kita gak perlu, nanti kita ambil aja kalau perlu. Kita bakalan tambahin warna putih di pertengahan. Nah ini kita buat rectangle dulu. Nah ini kan kita kenahin dulu aja, kita ukur dengan ruler. Nah gini, lalu kita sesuaiin aja. Tak, kalau udah kayak gini, lalu kita gunakan shaping tool lagi. Caranya itu kita bakalan gunakan intersect. Klik yang ini lalu klik yang kotak ini, lalu muncul yang ini intersect. Tak, nah udah di intersect. Kalau sudah, hapus aja yang tadi lalu kita warnai dia warna putih. Oke, sip. Kalau sudah gini, agar ini kan gak kelihatan nih batasnya, cuman kelihatan yang ini aja. Caranya itu kita munculin lagi aja ini outline-nya. Saat kita munculin, ukurannya itu bebas, mau 1 atau berapa itu bebas, sesuai keinginan kalian saja. Nah oke. Kalau sudah sampai sini, kita edit lagi ataupun kita tambahin, variasiin lagi lah gitu ya istilahnya. Kita variasiin lagi dengan yang saya mau inginkan itu. Ini bebas aja ya, kalian mau mengekspresikan seperti apa itu bebas. Cuman kalau untuk saya biar simpel tapi bagus itu saya tambahin aja di sini. Tak. Nah ini kan, lalu kita buat lonjong di sini.
Nah gini aja, kira-kira aja. Set, kalau sudah sampai sini kita arahin aja biar lurus, soalnya nanti kita bakal nyimpen ini lagi di sebelah sini biar balance ya. Ini kita warnai biru, birunya mau biru yang mana itu bebas, tapi saya ambilnya yang biru lebih yang paling muda. Oke, sip. Kalau sudah ini kita copy, lalu paste, lalu kita simpan di sini di tepat di tengah-tengah dari si biru ini ya. Nah ini biar sama, biar blend sama yang ini. Nah kalau udah kayak gini kita klik kedua-duanya, lalu klik kanan power clip dan kita masukin ke si kotak ini. Oke, sip. Nah kalau sudah seperti ini, agar si si kotak yang ini itu yang baru saja kita buat itu biar ada di atas yang putih ini, caranya itu gimana? Caranya kita masukin aja dengan menggunakan power clip juga ke si kotak yang biru ini. Tak, kita udah masukin. Cuman kalau sepertinya masih saja nggak ke depan si biru ini itu, kita edit aja. Tak, kita edit, lalu kita si biru ini tuh kita arahin ataupun pindahin ke bagian atas. Caranya itu kita bisa gunakan dengan order lalu to font of layer. Nah ini kan bisa, ataupun dengan keyboard ataupun shortcut tuh bisa kalian gunakan itu control home. Oh enggak kan, oh maksudnya shift up. Nah ini bisa nih, shift. Nah ini kan shift up. Biasanya saya gunakan control home, tapi nggak mungsi di sini. Gak apa-apa ya, yang penting maksudnya udah kesampaian. Oke, sip. Kalau sudah sampai sini kita ambil dulu si logo ini nih, ini kita perkecil, lalu kita warnai aja di sini. Warnanya itu bebas, kalian mau warna apa, tapi diusahain jangan sampai warnanya itu gimana ya. Jadi kan ini warna putih, kita ambil aja warna birunya itu yang itu aja. Set, ini aja ya. Sip lah. Kalau udah kayak gini, ataupun bang sukanya yang biru ini, oke, sip, gak apa-apa. Nah selanjutnya kita tambahin barcode. Caranya kita ambil barcode-nya itu mana ya, saya simpennya. Saya itu simpen barcode-nya itu di, nah ini di sini saya simpan, di sini kartu nama bahan. Nah ini kan yang kemarin udah di download di part 1, ini guna kali di sini. Oke, kita tinggal dragin aja, masukin ke CorelDRAW. Nah udah kayak gini kita perkecil aja, set, lalu kita simpan di sini contohnya. Sip. Untuk selanjutnya kita tambahin, ini grupin dulu ya, kita ini satu kelasin dulu, lalu kita buat judulnya itu ini kartu apa gitu, kartu prakerja kah, kartu apa gitu kan, nanti bakal ada pertanyaan juga. Ini contohnya kartu tanda pegawai gitu. Contohnya ini pegawai di perusahaan grafik desain. Oke, sip. Ini kita arahin aja di sini, lalu kita ganti jenis fontnya dengan Metropolis. Kita ambil yang bold. Oke, kalau sudah sampai sini, ini kita sesuaiin aja. Set. Nah, ini kan. Nah, kalau sudah sampai sini, kita warnai aja warna biru ataupun warna biru tua, tidak apa-apa. Ini kita perkecil aja. Kita simpan di sini. Ataupun mau perbesar lebih bagus, oke, nggak apa-apa, silakan, itu terserah kalian. Untuk selanjutnya kita bakalan ngasih nama si pegawainya itu di sini. Kita bakalan ngasih nama itu di sini. Caranya kita klik teks ini, lalu kita kasih nama, contohnya ini nama saya ya, Hidayatul Muhajir. Ini kan, ini contoh saja, contohnya saya itu bekerja di perusahaan ini gitu. Kita kasih jenis fontnya itu Metropolis lalu bold, lalu kita arahin ke tengah. Oke, sip. Kalau udah kita perkecil aja, kita kasih warna putih.
Lalu kita kasih profesi saya itu, contohnya profesinya di perusahaan itu apa gitu. Kita kasih aja grafik. Contoh, ini contoh saja. Ini kita perkecil, bedain sama nama aja. Ini kita ketengahin. Tak, kalau udah kita perkecil lagi grafik desainnya biar bisa membedakan sama nama sama profesi. Oke, ini arahin ke atas. Kalau sudah kayak gini, kita bakalan nambahin alamat, nomor telepon, sama contohnya kalau saya itu punya website, contohnya saya itu punya website namanya apa gitu kan. Nah, ini bisa kita tambahin menggunakan icon. Iconnya itu yang mana? Nah, kemarin ini kita masukin. Nah, ataupun kita copy aja lah ya yang kemarin. Nah, lalu kita tambahin alamat medsos dan juga nomor teleponnya itu menggunakan bahan yang sudah saya upload. Nah, ini yang saya download dari Prepik. Nah, ini kan. Nah, ini itu hasilnya yang saya download dari Prepik. Lalu kita ambil aja kebutuhan kita. Kebutuhannya itu yang mana? Contohnya saya itu membutuhkan contohnya yang WhatsApp. Saya membutuhkan yang WhatsApp. Lalu kita buat elips aja di sini. Lalu kita gunakan intersect seperti biasa ya, kita gunakan shaping tool, oke ya. Sip, kita gunakan shaping tool. Nah, ini kita gunakan intersect. Nah, gitu. Oke, kalau udah kita ambilnya mau yang mana lagi nih, gitu kan. Kita mau ngambilnya itu yang website contohnya. Kalau yang untuk alamat rumah kan udah ada. Kita ambil yang websitenya yang ini. Oke. Kalau sudah, kita intersect lagi, tak, tunggu dulu bentar. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kalau sepertinya nggak membutuhkan, kita hapus aja lah, kita delete. Lalu kalau berhasil, kalian bakalan dapetin nih icon yang sudah kita intersect. Oke, sip. Untuk penyimpanan, kita mau simpan ini di mana gitu kan. Nah, ini untuk membedakan juga antara nama, profesi, sama tambahan ataupun ini tuh kita bedain aja ya. Kita kasih sekat dengan menggunakan outline. Outline-nya itu ukurannya agak berapa ya? 1 atau 1,5 ataupun 1 aja lah ya. 1 aja dengan warnanya itu warna putih. Nah, ini kan kita atur lagi itu biar lonjong ininya. Kita pilih yang ini nih, kita pilih yang ini untuk jenis outline-nya. Lalu kalau sudah, kita akan ambil, nah ini kita ambil lagi, caranya ungroup dulu, atau ini udah ini di dalam, ini udah di dalam, pakai pakai power clip. Nah, ini kita ambil. Nah, ini kita ambil dengan menggunakan edit. Nah, ini kita copy dulu aja. Ini copy, lalu oke, kalau udah sip ya. Nah, ini copy, lalu simpan di tempat yang kalian inginkan. Contohnya untuk alamat tuh kalian simpan di sini, ataupun website juga ada. Nah, ini WhatsApp juga ada. Kita simpan alamat di tengah aja lah ya. Nah, ini contohnya di sini, ini contohnya di sini. Nah, biar sama persis semuanya. Ini kan nggak ada dasar hitam. Nah, lalu untuk menyesuaikannya kita ungroup dulu aja, lalu hapus yang hitamnya. Nah, ini juga ungroup dulu lalu hapus yang hitamnya. Oke. Selanjutnya, agar kita bisa menyesuaikan untuk ukuran, kita gunakan ruler. Set, kita rulernya itu simpan di sini. Lalu untuk ikonnya itu kalian mau ukurannya berapa gitu kan. Nah, untuk menyesuaikan biar gampang, kita gunakan ruler aja. Set, ini kita sesuaikan. Ini perbesar dulu, kita samain sama icon rumah. Oke, sip. Nah, kita perbesar lagi dikit, tak. Nah, kalau udah, ternyata ini bisa juga, kita groupin dulu aja. Kita groupin, klik kanan lalu group. Oke, ini kita arahin ke atas, lalu kita sesuaikan ke bawah. Sip. Kalau sudah sampai sini, kita akan nambahin yang pertama itu adalah nomor WhatsApp.
Nah, kita kasih ukurannya itu contohnya 11 atau 10 contohnya. Indonesia itu apa? 6 plus 62 81 08 765 432. Ya, contohnya ini contoh aja. Ini contoh aja, ini kita perkecil, kita kasih metropolis dengan ukurannya itu kita kasih warna putih dulu aja, lalu kita kasih judul. Ini contohnya kontak. Nah, lalu kita enter. Yang judulnya kita kasih bold, tab biar bisa membedakan. Nah, kalau sudah sampai sini kita perkecil, kita perkecil, lalu kita sesuaiin mau sampai mana ini disimpannya. Nah, contohnya sampai sini. Oke, kalau sudah kalau kurang kecilin dulu aja. Nah, ini ya. Nah, lalu kita akan menambahkan alamat rumah. Nah, kita kasih alamat rumah. Ini alamat itu address. Lalu kita kasih contohnya Jalan Babakan Tengah, Kawalu, Kota Tasikmalaya contohnya gitu ya. Kalau sudah, ini kita sesuaiin, kita tarik ke sebelah sini. Caranya itu klik dulu keduanya, lalu tarik ke sebelah kiri dengan menggunakan shift. Nah, ini kan tuh, jadi kalau pakai shift itu nggak kemana-mana, jadi lurus. Gitu kan. Nah, kalau udah, ini kita tambahin lagi. Ini kita copy aja biar ukurannya itu kita gak perlu copyin ukurannya. Ini kita, saya ulangi ya. Ini kita klik dulu, lalu copy, lalu Ctrl P. Nah, gitu ya, Ctrl P, dan otomatis kita udah mengkopinya. Nah, kalau udah sampai sini, kita akan kasih contohnya di sini kita kasih judul websitenya gitu. Saya itu punya website selain dari profesi saya itu desain grafis, itu saya suka jurnalis contohnya gitu ya. Saya itu punya website namanya hidayatul.co.id contohnya gitu ya. Ini cuma contoh saja. Ini kita simpan, sesuaikan saja untuk jaraknya. Set gini kan. Nah, ini kita sesuaiin, ini terlalu jauh, kita perdempet lagi sedikit. Kalau dirasa sudah selesai, dari jaraknya itu sudah sesuai menurut kalian, kita grupin yang ini itu menjadi satu kelas. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kita grupin, lalu kita arahin ke tengah dengan menggunakan alignment and attribute biasanya gitu ya. Nah, ini kan udah. Nah, kita udah selesai nih. Kita sesuaiin lagi aja di sini. Ini mau berapa itu bebas lah. Mau ukurannya mau kecil mau besar itu bebas, sesuai keinginan kalian aja. Nah, kita udah punya barcode juga. Nah, ini kan kita udah selesai. Nicknya kita hapus, kita tidak membutuhkannya. Lalu kita cek dulu ya. Nah, untuk kartu tanda pegawai udah selesai. Oke. Lalu untuk selanjutnya mungkin kalian bisa menambahkan apa gitu, bisa menambahkan apa aja gitu, bebas lah. Terserah kalian aja. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami dengan baik. Dan jangan lupa subscribe dan juga like, ataupun ada pertanyaan ataupun apa silahkan komen aja di kolom komentar. Terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tontonannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.